Bu, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswa dari STIMIK Amika Sopeng. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dan teman saya Arfiani Susandi. Kami mahasiswa Prodi Manajemen Informatika semester 5. Kampus kami itu terletak di Jalan 7 Wali-Wali di belakang kantor daerah. Di kampus kami itu ada 2 prodi, yaitu Manajemen Informatika dan Bisnis Digital. Mungkin teman saya bisa menambahkan sedikit. Kebetulan kampus kami ini adalah yayasan dari Nabik Akademik, yang mana ketua yayasannya itu adalah rektor dari Uniprima Sengkang. Dan kebetulan kampus ini bertetangga dengan Hotel Grand Sota. Di sana kampus kami menyediakan berbagai kip kuliah yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Tujuan kami datang ke sini untuk mewawancarai Ibu tentang UMKM Ekoprint Kampung Sakbeta. Bisa Bu sedikit menjelaskan tentang bagaimana sejarahnya Ekoprint Kampung Sakbeta? Ya, bisa. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Kampung Sakbeta. Terima kasih banyak sudah mempercayakan Kampung Sakbeta. Perkenalkan, saya Ibu Musdalifah Riwayati, biasa dipanggil Ibu Iva. Kampung Sakbeta ini sebenarnya berdiri tahun 2018, tetapi untuk Ekoprintnya sendiri itu 2019. Sejarahnya berawal dari Pak Bupati, Pak Andika Swadirasa, ingin mengembalikan kejayaan Sutra Sopeng yang tahun 70-80 itu dia produksinya banyak sekali sampai Presiden Soeharto waktu itu 2 kali datang ke sini, tetapi seiring berjalannya waktu menurun. Makanya Pak Bupati bagaimana membuat program untuk mengembalikan kejayaan Sutra Sopeng, maka dibentuklah ini Kampung Sakbeta. Nah, Kampung Sakbeta sendiri awalnya itu hanya menghasilkan bahan baku berupa benang. Ya, dijual ke daerah lain yang terkenal dengan kain sutranya. Padahal mereka nggak bisa tuh menghasilkan kain sutra kalau tidak dari bahan bakunya dari Sopeng. Makanya itu dibentuk Kampung Sakbeta 2018. Kemudian kita belajar menenun, menghasilkan kain. Tapi itu kain putih, kita mau jual apa nih? Saya dengan yang namanya Pak Nurdin, kebetulan beliau itu ketua Kampung Sakbeta. Kita belajar membatik. Tetapi kan skill membatik itu harus yang benar-benar tahu desain, gambar, apa segala macam. Jadi untuk hitung-hitung ongkos produksinya itu mahal. Jadi kita mau jual berapa ini, pasarannya juga kita nggak tahu. Makanya itu saya buka-buka internet, ya saya dapat ini teknik ekoprint menggunakan bahan alam, dan saya rasa bahannya juga mudah untuk didapat, nggak kayak batik. Bahan pembatikan kan kita harus bawa dari Jawa segala macam. Nah, jadi saya belajar sendiri. Jadi awalnya itu otodidak. Jadi beberapa kali kegagalan, tapi berusaha terus, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Bagaimana Ibu memperoleh inspirasi membuat kerajinan ekoprint itu dari dedaunan? Kenapa bukan dari bahan lain? Iya, yang kayak saya ceritakan tadi, ya kalau pembatikan itu ongkos produksinya mahal, jadi saya berusaha bagaimana menggunakan teknik lain. Nah, dari internet itu saya menemukan teknik ekoprint. Dan setelah saya pelajari, ternyata bahan yang mudah didapat dan ongkos produksinya rendah. Nah, jadi bisa dijangkau lah, kayak gitu. Awal-awalnya juga kami nggak tahu nih tanaman mana yang bisa diekoprint dengan tidak. Jadi di situ kita belajar juga karakteristik tanaman, karena tanaman yang tumbuh di daerah lain walaupun jenisnya sama, dan di sini hasilnya beda. Jadi kita juga mempelajari, bilang, setiap kali produksi pasti hasilnya beda. Jadi ini ekoprint eksklusif ceritanya, ya, tidak ada yang sama, limited edition terus. Terus kita bilang, tiap kali produksi bilang, heboh sendiri, bilang, kenapa ini bisa begini, biasanya hasilnya seperti ini. Ternyata bilang, ini kita ambilnya daunnya di mana ya? Ternyata di tempat yang misalnya berbatuan, tanah gembur, itu beda.
Ada tanah. jenis-jenis daunnya memang untuk pembuatan ekoprint ini. Semua daun sebenarnya bisa di ekoprint, tetapi tidak semua daun bisa menghasilkan motif yang bagus gitu. Jadi di situ kita bikin dulu kamus bilang jenis tanaman ini cantik untuk di ekoprint, kita pertahankan itu. Dapatnya di mana? Kalau tidak ada tumbuh di sini, kita cari dari daerah lain. Kita di situ belajar juga untuk berusaha bagaimana kita menanam di sini, membudidayakan. Gitu. Selanjutnya Bu, bagaimana strategi caranya cara pemasarannya, maksudnya dalam mempromosikan produk ekoprint ini bisa dikenal oleh masyarakat luas? Awal-awalnya itu ya dari 2019, hanya dalam jangka waktu 4 bulan saja saya pelajari. Alhamdulillah pas berhasil itu saya langsung perlihatkan sama Ibu Bupati, dan Ibu Bupati langsung merespon baik. Langsung dia bilang, bisa nggak bikin lagi kayak gini? Alhamdulillah bisa. Dia bilang, kita bikin nih kegiatan fashion show. Jadi waktu itu fashion show-nya itu ambil semua nih bahan dari sini. Dengan itu otomatis kan agak terkenal gitu. Jadi proses pembuatan kain begini, misalnya serumban seperti ini, pasti ada tempatnya untuk pembuatannya. Oh ya, karena Kampung Sakbeta itu kampung sutra, jadi awalnya itu memang dari bahan sutra. Iya. Tetapi karena sutra itu memang mahal ya, jadi yang bisa mengkonsumsi itu cuma di kalangan menengah ke atas. Jadi saya bagaimana untuk ekonomi menengah ke bawah juga bisa merasakan punya produk ekoprint. Jadi saya bikin juga di bahan lain seperti katun, viskos yang memang harganya lebih terjangkau. Kalau sutra itu saya biasa bandrol paling murah 400.000 per meter. Kalau kayak kain viskos cuma 80.000 per meter. Gitu. Kira-kira Ibu pendapatan dalam sebulannya produk ekoprint ini? Kalau dulu itu tahun 2020 kapan ya? Covid 2020 ya. Kalau akhir-akhir 2019 sampai pertengahan 2020 itu pernah sampai 50 juta per bulan. Wow. Pernah. Setelah pas Covid menurun, setelah selesai Covid alhamdulillah mulai meningkat lagi gitu. Bagaimana waktunya awalnya juga ini kita hanya selembar kain. Jadi bagaimana untuk pemasarannya lebih luas lagi, kita bikin produk turunan. Jadi bisa bikin tas, bikin baju, bikin segala macam. Jadi dalam pembuatan kain ekoprint itu apakah Ibu buat sendiri atau melibatkan warga yang di sekitar sini? Untuk kain sutra melibatkan ibu warga di sini ya jadi kita ini usahakan kainnya tidak dibeli tidak kita beli di luar, jadi kita produksi sendiri. Jadi kemudian untuk ekoprintnya itu sendiri juga melibatkan ibu-ibu yang ada di sini, pemberdayaan perempuan. Bagaimana pemasaran produk ekoprint Kampung Sakbeta ini sudah sampai mana Ibu? Pemasarannya itu waktu 2019 kan belum ada yang kenal ya di Sopeng ini ekoprint. Belajarnya juga saya selama 4 bulan, alhamdulillah menghasilkan. Waktu itu saya perlihatkan itu sama Ibu Bupati yang waktu itu yang sekarang menjabat sebagai Ketua Dekranasda Sopeng. Saya perlihatkan, beliau respon dengan sangat baik. Terus beliau tanya, bilang bisa nggak ini bikin lagi? Saya bilang insya Allah bisa. Dan setelah saya perlihatkan cara-caranya, beliau bilang kita bikin nih lomba fashion show se-Kabupaten Sopeng. Jadi bahannya nanti beli di sini. Alhamdulillah sejak kegiatan itu ekoprint jadi terkenal di Sopeng. Alhamdulillah juga tahun kemarin, bulan ini ya, tahun kemarin itu saya sudah menandatangani kerjasama MOU dengan pihak Malaysia. Jadi produk saya sudah
sampai Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus prestasi-prestasi yang lain, saya pernah mengikuti apresiasi kreasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Pak Sandiaga Uno. Saya di situ jadi finalis. Kemudian UMKM dengan produk terbaik OJK di bulan inklusi keuangan. Kemudian piagam di UMKM Bajina, ya itu juga UMKM terbaik. Nah, ini juga kemarin saya meraih juara keempat tingkat nasional di Jakarta. Ini kegiatannya di Gedung Smesco yang mengadakan waktu itu Dana Indonesia dengan ANP Group. Tapi misalnya ada kegiatan begitu, dananya dari mana? Apakah Pak Bupati terlibat dalam hal ini? Oh tidak, ini salah satu strategi saya untuk memperkenalkan Ekoprint Kampung Sabeta. Makanya untuk saran saya ke UMKM lain, rajin-rajin buka internet, apalagi kayak Instagram. Di situ kan banyak kegiatan-kegiatan, program-program. Saya ikuti tuh. Saya ikuti kurasinya. Alhamdulillah setiap lolos, walaupun ada beberapa yang tidak sampai finish gitu. Selain Ekoprint, sebenarnya ini Ekoprint 2019 ya. Waktu dibentuk Kampung Sabeta sebenarnya kegiatan saya itu kreasi kepompong. Ya. Jadi seperti ini nih, kepompong ulat sutra. Bisa bikin hiasan dinding. Ini hiasan dinding yang kecil kayak gini itu saya jual 150. Kemarin itu sudah dipesan sama Kejari, Pak Kejari ambil 4 yang harganya 350. Ini juga bisa dibikin bros. Nah, jadi kalau ada tamu-tamu tuh biasa saya kasih ini. Dan saya rasa di Sopeng nggak ada, belum ada yang usaha seperti ini. Kalau Ekoprint sudah beberapa yang bisa, karena beberapa sekolah juga sudah belajar Ekoprint di sini. Jadi kreasi kepompong belum. Tanya yang di mana belajarnya? Awal mulanya Ibu belajar buat begini dari mana? Pertamanya itu saya belajar ya otodidak juga, tapi keras ya, ini kepompongnya keras. Terus saya yang kayak tadi saya cari informasi lewat internet, Instagram. Saya dapat ada di Jepang yang bikin yang sama dengan ini. Terus saya nekat nih waktu itu DM pakai bahasa Inggris, translate ceritanya. Saya tanyakan bagaimana, alhamdulillah mereka tidak pelit ilmu, dia perlihatkan video sama saya. Kasih begini, kasih gini. Jadi prosesnya dari inspirasinya dari YouTube internet. Kemudian untuk produk-produk yang lainnya belajar dari luar. Untuk kedepannya ini Kampung Sabeta, apakah ada ide yang lebih wow gitu supaya Kampung Sabeta lebih terkenal lagi? Iya, sebenarnya ini Kampung Sabeta dulu saya masuk di Kria, tapi alhamdulillah kan saya sekarang sudah jadi binaan Bank Indonesia. Mereka berharap bagaimana Kampung Sabeta, Ekoprint Kampung Sabeta ini beralih ke fashion. Fashion itu jadi nanti ada kemarin kegiatan yang diadakan Bank Indonesia melalui kurasi juga ini mereka. Alhamdulillah lolos. Kami ikut pelatihan cara-cara mendesain motif, mendesain baju. Jadi katanya nanti bagaimana untuk memperluasnya bisa kerjasama dengan desainer. Baik Bu, terima kasih atas waktunya untuk diwawancarai tentang Ekoprint Kampung Sabeta. Semoga kedepannya Ekoprint makin maju. Amin. Dan bisa menghasilkan produk-produk yang lebih bagus lagi. Amin.